makan nasi sop empal Bu Haryoko guys. Ini nih empalnya. Makan dulu ya guys, kita cobain. Ini nasi di cabang Solo. Kalau kita review Google-nya guys, dapat es krim nih satu. Lumayan terkenal guys. Di Jogja juga ada, di Solo juga ada. Enak empalnya. Di dalamnya guys. Pemandangannya bagus ya. Hai guys, selamat datang di Keraton Kartasura. Coba ya guys, ini Masjid Astana Keraton Kartasura. Masuknya mana ya? Nah ini guys, ini dulunya keraton, istana, terus jadi masjid yang ini. Nah terus teman-teman bisa kesini nih, sampingnya daftar dulu tapi kayaknya sukarela deh pembayarannya. Nah terus habis isi pendaftaran masuk ya ke dalam. Keratonnya tuh kayak begini guys dalamnya. Oh ini banyak tempat pemakaman guys. Atau pemakaman apa ya? Oh ini katanya pemakaman raja guys. Keraton Kartasura yang pernah menjadi pusat kerajaan Mataram Islam selama 65 tahun di daerah Solo kini berubah menjadi kompleks pemakaman. Makam-makam yang ada di kompleks pemakaman tersebut merupakan bagian dari keluarga raja atau pejabat kerajaan. Gak tau raja apa tulisannya. Tulisan Arab ya. Nah, di sana juga banyak guys. Tuh mau ngapain dari ujung ke ujung. Keraton Kartasura sendiri merupakan keraton keempat kerajaan Mataram setelah Kota Gede, Kerto, dan Pleret yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Saat ini, peninggalan Keraton Kartasura ini masih bisa ditemukan oleh warga. Namun, kondisi peninggalan tersebut sudah tidak lagi berwujud keraton. Gak tau ini ya, pemakaman rajanya kali ya. Nah itu ada fotonya guys. Satu 1856 guys. Gak kelihatan apa namanya. Ini juga ada yang Kristen juga nih. Tapi tahun 95. Ini kayaknya keramat ya guys. Kalau di pagar-pagar ini kayaknya keramat ya. Orang suci kali ya. Ini bentuknya pala ayam juga nih. Nah itu ada lambang bendera Indonesia, kayaknya pahlawan deh. Gua nggak tahu sih, gue pikir keratonnya ada halaman atau apanya gitu ya. Oh ternyata ada pemakamannya juga guys. Tiketnya sih nggak ada, sukarela aja sih sebenarnya. Hari lahir kota Kartasura 11 September 98, yang telah berusia 318 tahun. Peninggalan kejayaan istana alias Keraton Kartasura pada masa lalu memang sudah tidak ada, dan bahkan saat ini didominasi oleh makam-makam. Namun, di benteng bagian dalam, yakni Benteng Sri Meganti, masih ada dua peninggalan yang bisa ditemui. Siang-siang mainnya ke kuburan guys. Apalah ya, ini belajar ya. Coba kita lihat ke pojok-pojok ya guys. Ada tembok sih yang jebol. Di sini nggak ada tulisannya apa-apa sih guys. Ini untuk apa? Kurang diiniin kayaknya mah.
Peninggalan tersebut yang pertama adalah bekas kamar tidur raja. Wilayah tersebut ditandai dengan 2 batu besar yang kemudian diberi penutup kain. Sementara di sisi utara jejak kamar tidur tersebut terdapat dinding tembok yang jebol. Kondisi tembok tersebut dipercaya sebagai saksi bisu terjadinya geger pecinan alias pemberontakan orang-orang Tionghoa dan masyarakat yang anti VOC, khususnya kepada Raja Mataram Islam saat itu, yakni Pakubuwono II. Tembok tersebut kemudian disebut dengan jebolan pecinan. Ternyata di belakangnya itu ada begini nih. Ini untuk mungkin persembahan kali ya. Itu ada 2 batu kan. Mungkin batunya udah batu zaman dulu kali ya, sama pohonnya juga. Cuman nggak ada tour guide-nya aja. Jadi ini nggak tahu, kayaknya ini tempat makam raja, pahlawan ya kali ya. Punya keluarga kali ini ya. Sini sampai ujung masih banyak guys. Tapi di sini ada yang Kristen juga. Campur kayaknya. Pendeknya usia Kartasura sebagai ibu kota kerajaan disebabkan oleh sejumlah faktor. Paling krusial adalah adanya konflik internal dan sejumlah pemberontakan. Pemakamannya pakai bahasa Jawa, nggak ngerti. Maaf ya. Konflik internal dan pemberontakan itu pula yang membuat kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi Kasunanan Surakarta atau Keraton Solo dan Kesultanan Ngajok Yogyakarta Keraton Jogja. Adapun mengenai perpindahan ibu kota kerajaan Mataram Islam dari Kartasura ke Surakarta terjadi pada masa pemerintahan Pakubuwono II. Perpindahan tersebut ditengarai imbas dari peristiwa geger pecinan pada 1740 yang memorak-porandakan Keraton Kartasura. Hingga saat ini, Keraton Kartasura masih berdiri dan dapat ditelusuri jejak bangunannya. Hanya saja, peninggalan yang bisa dilihat alias tersisa tinggal benteng Sri Miganti saja. Kata teman Aing, ini gelar-gelar keraton nih, pemakaman keraton nih. Kayaknya warna hitam-hitam gelar keraton deh. Jadi dulunya ini adalah keratonnya guys, tapi kayaknya hancur. Kan banyak tuh bangunan-bangunannya tuh. Terus cuman sisa yang masjid itu doang, yang di depan tadi tuh yang awal-awal. Ini nggak tahu nih, ini kayaknya pemakaman juga sih. Keraton juga ini ya. Ini juga keraton juga guys. Ini lambang kerajaan guys. Lambang keraton. Yang beda-beda juga guys pemakamannya. Yang biru, yang merah. Yang nggak ada nisannya. Hanya pejuang 45 yang ada benderanya. Persembahan putra sebagai ungkapan rasa syukur, hormat dan cinta. 17 Agustus 2000. Nah, ini guys, ini yang sisa bangunan keraton yang jadi masjid. Ini dari belakang. Ini agak kanan nih guys. Tempat pemakaman paling lama deh. Ini ada pendoponya guys di sini. Katanya Raden Ayu guys. Dia sempat jadi raja katanya. Makanya ini rajanya nih guys. Ini rajanya nih. Ini kayak anak-anaknya nih. Soalnya ada mainannya dari situ. Kayaknya. Nah, di sini ada ininya guys, ada ceritanya nih. Keraton Surakarta merupakan ibu kota kerajaan Mataram Islam yang didirikan pada masa kepemimpinan Raja Amangkurat I. Pada abad ke-16, Keraton Surakarta, Keraton Kartasura. Makam Haryo Panular guys. Kerajaan apa? Dia raja terkenal ya.